Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ihsan. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 3. Hari ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan fungsi eksponensial dalam bidang pertumbuhan penduduk. Sebelum masuk ke materinya, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintayuh Putri Manurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Faizi dari kelas 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Faiza Cahairani. Perkenalkan, nama saya Fania Nadia Sendini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Arya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Tapsari Channel. Nama saya Pan Gilang Setiawan. Dan berikut adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama, pengertian. Pertumbuhan adalah cara tertentu agar kuantitas dapat meningkat seiring waktu. Itu terjadi ketika tingkat perubahan sesaat dalam kurung yaitu turunan dari suatu kuantitas terhadap waktu sebanding dengan kuantitas itu sendiri. Rumus laju pertumbuhan penduduk eksponensial adalah sebagai berikut. PT sama dengan PO E pangkat RT, atau R sama dengan 1 per T ln dalam kurung PT per PO. Keterangan: PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T, PO adalah jumlah penduduk pada tahun dasar, T adalah jangka waktu, R adalah laju pertumbuhan penduduk, E adalah bilangan eksponensial yang besarnya 2,718281828. Jika nilai R besar 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika R kecil 0, artinya pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika R sama dengan 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Contoh soal 1. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 206.730 jiwa. Kemudian pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A menjadi 278.741 jiwa. Berapakah laju pertumbuhan penduduk geometrik Kabupaten A per tahun? Jawab. Diketahui PO sama dengan 206.730, PT sama dengan 278.741, T sama dengan 2010 kurang 2000 sama dengan 10. Sehingga dengan menggunakan rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik di atas, bisa diketahui laju pertumbuhan penduduk per tahunnya sebagai berikut. Sehingga laju pertumbuhan penduduk geometrik Kabupaten A per tahunnya adalah 0,03 sekian, atau 3,03%. Contoh yang kedua. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 278.741 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020 jika diketahui laju pertumbuhan penduduk geometriknya adalah 3,03%? Jawab. Diketahui PO sama dengan 278.741, T sama dengan 2020 dikurang 2010 sama dengan 10, R sama dengan 3,03% atau 0,03 sekian. Dengan menggunakan rumus di atas, bisa kita perkirakan jumlah penduduk pada tahun 2020 itu sebagai berikut. Sehingga perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020 adalah 375.697 jiwa. 4. Tingkat pertumbuhan lainnya. Dalam jangka panjang, pertumbuhan eksponensial dalam bentuk apapun akan menyusul pertumbuhan linear dalam bentuk apapun, dasar dari bencana Malthus, serta pertumbuhan polinomial apapun yaitu untuk semua A. 5. Perbedaan pertumbuhan eksponensial dan lainnya. Perbedaan pertumbuhan eksponensial dengan pertumbuhan logistik. Kurva karakteristik untuk pertumbuhan eksponensial menghasilkan kurva berbentuk min J, sedangkan pertumbuhan logistik menghasilkan kurva sigmoid atau berbentuk min S. Pertumbuhan logistik berakhir dengan tingkat pertumbuhan populasi yang sedikit konstan, sedangkan pertumbuhan eksponensial berakhir dengan ledakan populasi. Yang keempat, pertumbuhan logistik dapat dilihat pada banyak populasi dan lebih realistis daripada pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial lebih cocok untuk kultur bakteri yang memiliki sumber daya tidak terbatas seperti ruang dan makanan.
Yang kelima, tidak ada batas atas untuk model pertumbuhan eksponensial, sedangkan daya dukung suatu populasi adalah batas atas dari model pertumbuhan logistik. Cara beberapa kasus tentang pertumbuhan eksponensial aplikasi. Pertumbuhan eksponensial cukup umum ditemukan berbagai bidang. Pertumbuhan eksponensial menyebabkan hasil mengejutkan karena perubahan meningkat drastis. Contoh penerapan ekonomi dan keuangan. Pertama, inflasi diandakan dalam persen dan dasarnya pertumbuhan eksponensial. Inflasi 3% dapat terlihat kecil, tapi semakin lama perubahan semakin tajam. 2. Suku bunga pinjaman, sifat bunga berbunga, dan total beban utang merupakan pertumbuhan eksponensial. Misal, bulan pertama utang 1,12 juta, setelah utang 1 juta. Dapat dihitung dengan rumus eksponensial 1000 kali 1,012 pangkat n dan terus berlipat. Biologi. Pada awalnya wabah virus menyebar secara eksponensial. Gambar, diagram jumlah kasus tercatat COVID-19 kiri dan jumlah kematian kanan. Mikroorganisme yang dikembangkan dalam sebuah kultur tumbuh secara eksponensial selama nutrien yang ada masih cukup. Misalnya, satu bakteri awal akan membelah menjadi 2, yang kemudian membelah menjadi 4, kemudian 8, dan seterusnya sesuai rumus eksponensial. Fisika, reaksi nuklir berantai juga tumbuh secara eksponensial dan mendasari cara kerja bom atom dan reaktor nuklir. Setiap inti uranium yang mengalami pembelahan menghasilkan lebih dari satu neutron, yang masing-masing dapat menyebabkan inti uranium lain mengalami pembelahan yang menghasilkan neutron lebih banyak lagi, dan seterusnya. Fenomena internet shunting. Konten internet seperti meme atau video dapat menyebar secara eksponensial dan sering dikatakan viral. Sesuai analogi dengan menyebaran virus, satu orang dapat menyebarkan konten ke banyak orang secara bersamaan yang kemudian meneruskannya ke lebih banyak orang lagi, dan seterusnya melalui media seperti jejaring sosial.